Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bob Jangkung di Lembar Misteri. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan oleh Sang Pencipta. Amin. Kali ini saya akan melanjutkan cerita horor yang berjudul Rumah Hantu di Perkebunan Karet, prequel. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter @bristory. Bagi kalian yang pengen membacanya langsung, bisa mengunjungi link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Sebelum kita simak lanjutan ceritanya, jangan lupa bantu support Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek, dan share. Juga aktifkan lonceng notifnya, karena tanpa support dari kalian, Lembar Misteri pastinya nggak akan berkembang, Bob. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Woi, kita simak ceritanya. Satu lagi rentang bagian kisah seram prequel Rumah Hantu di Perkebunan Karet terungkap. Seramnya makin menjadi, ngerinya sampai ke hati. Simak petualangan Yudar selanjutnya. Gemuruh mulai terdengar. Langit yang sejak tadi sudah kelihatan gelap, sekarang makin menghitam. Masih jam 5 sore, seharusnya matahari masih menyinari dataran bumi. Tapi nggak kali ini. Ditambah rindang pepohonan, suasana gelapnya semakin menjadi. Kayuhan Yudar pada pedal sepeda makin cepat, sambil sesekali melirik ke atas, berharap gelayutan air di awan jangan dulu tumpah. Duh, semoga keburu sampai rumah sebelum hujan. Yudar berharap cemas. Bukan tanpa sengaja kalau masih dalam perjalanan pulang ke rumah di penghujung hari seperti ini. Memang sudah jadi kebiasaan rutin kalau setiap hari Selasa Yudar menjual hasil kebun ke kota, sekalian juga membeli keperluan rumah. Tapi mungkin hari ini sedikit di luar kebiasaan. Biasanya paling telat jam 4 Yudar sudah di rumah. Tapi kali ini kebetulan tadi sempat bertemu dengan teman sekolah dan berbincang hingga lupa waktu. Sudah beberapa kali Yudar berjanji kepada neneknya untuk nggak akan pulang terlalu sore seperti ini. Dia berjanji sebelum jam 4 sore sudah sampai rumah. Tapi ya itu tadi, hari ini Yudar lupa waktu lagi. Akibatnya dia harus menemui jalan pulang berbalapan dengan turunnya hujan. Sesekali kilatan cahaya petir mulai muncul mengagetkan mata. Walaupun hanya sepersekian detik, cukup mengubah gelap jadi terang. Rentang pandang jadi bisa melihat isi hutan. Tentu saja gemuruh suara petir langsung muncul menggelegar beberapa detik setelah kilatan cahayanya. Yudar jadi makin cemas melihat itu semua. Jalur pulang dari kota ke desa memang cukup menantang. Yudar harus menembus rindangnya pepohonan di hutan pedalaman, ditambah kontur jalan tanah yang banyak tanjakan turunan. Kanan kiri dipenuhi semak belukar yang kadang tingginya lebih dari tubuh orang dewasa. Kalau ditambah hujan, otomatis jalanan akan jadi licin. Nggak ada angin sama sekali. Semua pepohonan nyaris diam tanpa pergerakan. Sementara langit makin gelap, sepertinya awan gak bisa lebih lama lagi menahan air. Benar, akhirnya rintik hujan mulai berjatuhan, sedikit demi sedikit. Tetesan air sesekali jatuh di tubuh Yudar. Wajah dan tangan tak tertutup pakaian yang paling pertama merasakan. Ya, mulai gerimis, keluh Yudar. Ya, akhirnya hujan mulai turun ketika Yudar masih jauh dari rumah di tengah hutan belantara. Kayuhan masih tetap cepat
Namun kali ini Yudar harus tambah jeli dan berhati-hati karena jalanan mulai basah. Gerimis kecil berangsur berubah jadi agak besar. Tapi walaupun begitu, Yudar memutuskan dan terus melanjutkan perjalanan. Gelapnya keadaan dan situasi yang gak memungkinkan untuk menyalakan obor membuat Yudar hanya mengandalkan naluri dan ingatan untuk menyusuri jalan. Tapi kilatan cahaya petir yang sesekali muncul bisa menerangi gelap sepersekian detik, cukup membantu penglihatan. Dan benar, gerimis mulai berubah jadi hujan sedang menjurus besar. Guliran air yang sebelumnya kecil berganti jadi guyuran deras. Tubuh dan pakaian mulai basah, namun gak juga menyurutkan niatnya untuk terus melanjutkan perjalanan. Selama masih bisa melihat jalan, Yudar gak akan berhenti mengayuh sepedanya. Hujan deras, kilatan-kilatan cahaya terus muncul dari langit. Gemuruh petir bersahutan. Seringkali Yudar menyeka wajahnya, membersihkan mata dari air untuk memperjelas pandangan. Menurut perhitungannya, gak akan lama lagi sampai di Sindang Hulu setelah cukup lama berjalan menembus hutan. Makanya dia memutuskan untuk gak berhenti berjalan untuk berteduh, menghindari derasnya hujan. Tapi sepeda gak bisa berjalan cepat ketika hujan lebat seperti ini. Gak mungkin. Sialnya, niat Yudar untuk cepat sampai rumah jadi makin terhambat oleh keadaan. Hujan bukannya mereda malah makin besar dan deras. Yudar semakin tersiksa, ditambah hari sudah gelap total. Ia jadi makin gak bisa melihat jalan. Sampai akhirnya pada satu bagian jalan yang menurun, sepeda terpeleset. Yudar jatuh terjerembab. Nggak ada luka, syukurlah. Tapi memaksa Yudar untuk harus berhenti sebentar. Gila, hujannya deras sekali. Aku jadi nggak bisa melihat jalan. Begitu pikir Yudar dalam hati. Tapi memang begitu adanya. Keadaannya memang seperti itu. Sama sekali Yudar nggak bisa melihat jalan. Sepertinya aku harus berhenti sebentar. Menunggu hujan sedikit reda. Melihat sekitar, Yudar coba mencari tempat untuk berteduh, tapi tanpa hasil. Di sekelilingnya hanya ada pepohonan. Ya sudah, Yudar akhirnya memilih untuk berteduh di salah satu pohon besar yang jaraknya sekitar 10 meter dari jalan. Kemudian dia berjalan sambil mendorong sepeda menuju pohon itu. Untungnya di dekat pohon besar ini ada beberapa pohon pisang. Dengan begitu Yudar bisa mengambil daunnya untuk dijadikan payung darurat. Dalam kegelapan hutan yang sedang hujan lebat, di bawah pohon besar Yudar berpayung daun pisang. Beberapa saat lamanya Yudar berdiam seperti itu sambil terus berharap hujan akan reda. Tapi ternyata cukup lama. Hujan terus lebat dan malah lebih deras. Mungkin kira-kira 1 jam. Mulai reda nih, syukurlah. Melihat intensitas air yang turun mulai berkurang, Yudar berniat untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Dia langsung berjalan sambil menuntun sepedanya menuju jalan setapak. Sementara kilatan-kilatan cahaya langit masih sering muncul diiringi gemuruh petir yang suaranya nggak sekeras sebelum hujan tadi. Kilatan-kilatan petir yang sesekali muncul itu sedikit memberi penerangan, meluaskan penglihatan jadi bisa memandang agak jauh. Kilatan-kilatan inilah yang akhirnya jadi awal dari pemandangan seram yang akan Yudar lihat dalam beberapa menit ke depan. Ya, pemandangan seram. Ketika sedang berjalan mendekat ke jalan setapak, tiba-tiba kilatan cahaya petir menerangi seisi hutan. Keadaan yang gelap pekat jadi terang walau hanya sepersekian detik. Ketika kilatan cahaya menerangi pertama kali,
Yudar merasa kalau ada sosok yang sedang berjalan di kejauhan, di sisi sebelah kanan dari tempat Yudar sedang berdiri. Tapi saat itu dia belum bisa melihat dengan jelas karena hanya sepersekian detik. Penasaran, Yudar lalu berhenti sebentar untuk coba lebih memperhatikan lagi siapa yang sedang berjalan itu. Mungkin saja itu orang lain yang kebetulan menuju jalan sama dengannya. Yudar berharap seperti itu. Beberapa detik kemudian, kilatan cahaya petir muncul lagi. Kali ini agak lama, 2 atau 3 detik. Waktu yang cukup membantu Yudar untuk melihat dengan jelas. Setelah kilatan itu, Yudar malah kemudian mundur perlahan menjauhi jalan setapak, mendekat lagi ke pohon besar yang jadi tempat berteduh sebelumnya. Ada apa? Ternyata ada yang membuat Yudar tiba-tiba jadi ketakutan. Ketika sedang berada di pinggir jalan tadi, ketika ada cahaya kilatan petir, beberapa detik Yudar melihat dengan jelas bentuk dari sosok yang sedang berjalan itu. Sosok itu sangat menyeramkan buat Yudar. Kelihatan dari bentuknya, Yudar merasa kalau dia pernah melihat sosok ini sebelumnya. Sosok tinggi besar, hitam seperti bayangan. Ya, bentuknya sama persis dengan makhluk menyeramkan yang Yudar lihat beberapa hari yang lalu ketika pulang dari rumah Uman. Karena itulah Yudar jadi sangat ketakutan, lalu memutuskan untuk menunda pulang, memilih untuk menjauhi jalan. Sementara hujan masih turun walau nggak deras, Yudar akhirnya kembali berada di bawah pohon besar. Namun kali ini dia berdiri di belakangnya, bersembunyi. Kilatan-kilatan petir jadi semakin sering. Entah kenapa, cahayanya membuat Yudar bisa terus memperhatikan situasi. Mengintip dari balik pohon, tubuh Yudar gemetar ketika akhirnya tebakan dia sebelumnya ternyata benar. Ada sosok seram yang sedang berjalan menyusuri jalan setapak. Oh, bukan. Ternyata sosok tinggi besar itu bukan sekedar berjalan, tapi bergerak melayang. Namun kakinya tetap bergerak layaknya orang sedang melangkah. Kali ini Yudar melihatnya sangat jelas. Tinggi besar, mengenakan jubah panjang berwarna gelap. Sungguh sangat menyeramkan. Sosok ini bergerak menyusuri jalan menuju desa Sindang Hulu. Tujuan Yudar pulang. Gerimis terus turun. Kilatan cahaya petir juga masih ada, mengiringi pergerakan sosok itu. Hingga akhirnya, sosok pertama hilang dalam gelap hutan, hilang dari pandangan. Sosok pertama, ya, ternyata beberapa meter di belakang sosok seram tadi, ada sosok berikutnya, dengan bentuk yang sama, tinggi besar, hitam seperti bayangan, berjalan melayang juga. Yudar semakin ketakutan, namun tetap penasaran dengan terus mengintip dari balik pohon, mengamati. Sekali lagi, ditambah dengan hujan yang masih saja turun, dan kilatan-kilatan cahaya petir makin membuat seram suasana. Serpihan terang beberapa detik menjadikan sosok itu dengan semua pergerakannya jadi jelas terlihat. Jubah panjangnya melambai tertiup angin yang datang dari arah berlawanan. Dan kalau diperhatikan lebih sesama, Yudar dapat mendengar ada suara yang timbul dalam senyap. Kira-kira seperti itu suaranya. Berdesis panjang, seram. Sosok kedua sama persis dengan yang pertama, berjalan terus ketika melintas di depan Yudar, sampai kemudian beberapa belas detik kemudian menghilang juga dari pandangan, tertutup gelap rimba alam. Nafas Yudar masih tertahan.
Tangannya beberapa kali mengusap wajahnya sendiri, menyeka air bercampur keringat yang jatuh membasahi. Badannya terus gemetar, bercampur antara rasa takut, cemas, dan menggigil kedinginan. Gak berlama-lama, tiba-tiba terdengar suara desis panjang lagi. Sekali lagi napas Yudar berhenti. Untuk bernapas pun gak berani, menantikan ada apa gerangan selanjutnya yang akan terjadi. Namun kali ini ada yang berbeda. Tiba-tiba angin mulai bertiup. Dahan dan dedaunan dari hampir semua pohon jadi melambai diterpa udara bergerak. Bertahap, yang awalnya hanya bertiup pelan, lama-kelamaan angin semakin kencang sampai menimbulkan riuh suara dalam senyap. Kilatan-kilatan petir masih sering muncul. Dengan begitu Yudar bisa melihat kalau sekali lagi ada sesuatu yang sedang bergerak melayang dari kejauhan. Serpihan cahaya putih membuat Yudar bisa melihat dengan jelas ada pergerakan sosok menyeramkan itu dari sela-sela pepohonan. Jubah panjangnya bergerak tertiup angin. Perlahan dia terus melayang dari arah kanan, menyusuri jalan setapak. Nafas Yudar terus tertahan, sampai akhirnya sosok ini tiba-tiba sudah berada persis di depan Yudar yang masih terus mengintip dalam diam. Berbeda dengan dua sosok sebelumnya, yang satu ini tubuhnya lebih besar, lebih tinggi, lebih menyeramkan. Yudar mulai menangis pelan, rasa takut sampai di titik maksimal ketika melihat kalau sosok tinggi besar ini malah berhenti tepat di depannya. Dia berhenti, diam, masih melayang. Lalu perlahan kepalanya bergerak ke kiri, menoleh pelan ke arah pohon besar yang di belakangnya ada Yudar. Sosok seram ini seperti menyadari akan keberadaan Yudar. Dia menatap dalam gelap, gak tahu harus berbuat apa. Yudar malah tetap terus mengintip. Beberapa saat lamanya mereka saling bertatapan. Dalam remang gelap, akhirnya Yudar dapat melihat cukup jelas wajah dari makhluk menyeramkan ini. Kilatan cahaya petir membantunya menatap garis wajah seram yang gak akan pernah dia lupakan. Wajah kusam dan kelam, dua matanya menyala berwarna merah redup, memperhatikan. Ya Tuhan, tolong aku. Yudar menangis berdoa, sementara suara desis panjang masih terdengar. Gemuruh suara petir mengiringi rentang waktu mengerikan ini membuat Yudar yang tadinya berdiri jadi jatuh terduduk, menunduk, gak lagi mampu untuk mengintip menyaksikan. Yudar pasrah. Telapak tangan mengeriput pucat, tubuh Yudar menggigil kedinginan. Hujan terus mengguyur membasahi badan. Angin mendadak berhenti bertiup. Tiba hening, sunyi di tengah suara turun air yang masih bergemericik. Kilatan cahaya petir masih muncul sesekali. Masih berposisi duduk, perlahan Yudar memberanikan diri untuk mengintip sekali lagi, melihat situasi. Sepi, jalanan setapak sudah kosong. Makhluk seram itu sudah gak kelihatan lagi. Yudar menghela nafas panjang, nafas yang tertahan sejak tadi. Bangkit dari duduk, dengan sedikit keberanian Yudar mulai berjalan sambil menuntun sepeda, mendekat kembali ke jalan setapak. Jalan tanah basah terlihat kosong sejauh mata mampu memandang, berbatas gelap dan rindang pepohonan. Yudar belum berani menaiki sepedanya, masih mendorong berjalan kaki sambil terus memperhatikan keadaan. Sangat berhati-hati dalam langkah. Licinnya jalan membuatnya khawatir terpleset lagi.
Ditambah dia nggak mau kalau nanti harus bertemu lagi dengan 3 sosok menyeramkan itu, karena sepertinya mereka menuju arah yang sama, Desa Sindang Hulu. Yudar sudah sangat hafal jalur jalan pulang ini. Banyaknya belokan, tanjakan dan turunan sudah dihafal luar kepala. Makanya Yudar sudah tahu ketika sudah mulai mendekati batas desa. Tinggal 2 belokan lagi, setelah itu sampai di batas desa. Begitu pikir Yudar bergumam sendiri, merasakan sedikit kelegaan karena sebagian doanya terkabul. Di sisa perjalanan gak menemui peristiwa seram lagi. Batas bagian timur Desa Sindang Hulu ditandai dengan 2 pohon jati yang sangat besar, masing-masing berdiri di kanan dan kiri jalan, terlihat seperti gapura. Menurut cerita turun-temurun, pohon jati ini sudah ada sangat lama, memang sengaja ditanam sebagai penanda batas desa. Walaupun dalam keadaan gelap malam, ditambah gerimis kecil yang masih terus turun, ternyata perhitungan Yudar tepat. Beberapa puluh meter di depan sudah terlihat 2 pohon jati. Melihat itu Yudar langsung menaiki sepedanya, lalu mengayuh cepat-cepat. Yudar yakin kalau ini sudah mendekati tengah malam, ketika sudah melewati batas dan memasuki wilayah desa. Keadaannya sangat sepi, sama sekali tidak terlihat ada penduduk yang warawiri, layaknya pemukiman mati. Rumah Yudar letaknya di sisi desa sebelah barat, maka dari itu dia harus menyusuri jalan dari ujung ke ujung, melewati banyak rumah yang letaknya berjauhan satu sama lain. Suara kayuhan sepeda Yudar terdengar sendirian memecah sunyi. Gelap, sepi, gerimis hanya tinggal menyisakan rintik kecil. Baru setengah bagian desa yang sudah terlalui, tinggal setengahnya lagi. Makin bersemangat Yudar mengayuh, ingin rasanya cepat-cepat sampai rumah. Peluh mengucur deras, membasahi tubuh dan pakaian yang belum juga kering karena kehujanan tadi. Sepoi angin bertiup dari arah berlawanan, menerpa wajah Yudar. Dingin sekali rasanya. Tiba-tiba terdengar suara itu lagi. Degup jantung seperti berhenti tiba-tiba. Yudar nggak harus berpikir bertanya-tanya dari mana suara itu berasal, karena sudah sangat yakin kalau sumber suara berasal dari arah belakang. Kalau memang dugaan Yudar benar, maka dia sedang diikuti oleh sosok menyeramkan itu. Nggak berani menoleh untuk memastikan, Yudar memilih untuk terus mengayuh sepedanya cepat-cepat, mencoba untuk menghindar jauh-jauh, berharap sosok-sosok yang sedang ada di belakang tertinggal menjauh. Tapi ternyata nggak begitu kenyataannya. Suara berdesis panjang malah terdengar makin jelas, menandakan kalau jaraknya makin dekat. Entah apa yang ada di pikiran Yudar, ketika serta-merta dia malah menoleh ke belakang, coba untuk memastikan benarkah sedang ada yang mengikuti. Ternyata benar, walau hanya beberapa detik melihat, Yudar dapat memastikan kalau di belakangnya sedang ada makhluk menyeramkan itu. Bukan hanya satu, tapi ada 2 sosok berbentuk bayangan hitam yang sedang bergerak melayang mengikuti pergerakan Yudar. Yudar ketakutan, sambil menangis dia terus mengayuh sepedanya lebih cepat lagi. Sementara suara desis panjang terus-terusan terdengar. Sekali lagi Yudar menoleh, namun 2 sosok itu masih terus saja mengikuti. Gak terasa Yudar sudah hampir sampai di depan pemakaman umum. Pemakaman besar yang biasa dipergunakan oleh penduduk dari 3 desa terdekat. Dari pemakaman ini, rumah Yudar berada gak jauh lagi.
Beberapa belas meter di depan akan sampai di depan gerbang masuk pemakaman. Pemakaman gak berpagar, hanya beberapa tumbuhan setinggi pinggang yang menjadi batasnya. Nah, ketika sudah mulai melintasi pemakaman inilah, sekali lagi Yudar melihat ada pemandangan aneh yang menyeramkan. Memang, keadaan sudah sangat gelap gulita, tapi karena dibantu remang cahaya langit seadanya, Yudar dapat melihat ada aktivitas di dalam area pemakaman. Sambil terus mengayu, Yudar melihat ada beberapa sosok yang sedang berdiri melingkar seperti sedang mengelilingi sesuatu. Ada sekitar 7 atau 8 sosok. Yudar nggak bisa melihat mereka dengan jelas. Pandangannya hanya bisa menangkap kalau sosok-sosok itu berbentuk siluet hitam. Pemandangan seram itu semakin jelas kelihatan ketika Yudar sudah berada persis di depan gerbang pemakaman. Saat itulah ketika rasa takut bercampur dengan penasaran. Apa yang sedang mereka lakukan di pekuburan? Pertanyaan itu yang ada di kepala Yudar. Terus mengayuh sepedanya. Setelah gerbang pemakaman terlewati, Yudar tiba-tiba memutuskan untuk menoleh ke belakang. Ternyata 2 sosok menyeramkan yang sejak tadi mengikuti sudah nggak lagi di belakangnya. Namun mereka masih kelihatan bergerak melayang, tapi malah berbelok masuk ke area pemakaman. Pada saat itulah Yudar memutuskan berhenti sebentar untuk mengobati rasa penasaran. Pada ujung pemakaman, Yudar mengintip memperhatikan. Banyak sosok seram itu ternyata sedang diam berdiri mengelilingi beberapa kuburan. Angin malam yang berhembus membuat suasana menjadi makin mencekam. Kilatan petir dari langit yang sebelumnya mulai menghilang, tiba-tiba muncul lagi, menjadikan pemakaman yang gelap gulita menjadi terang benderang sepersekian detik. Saat inilah Yudar dapat melihat pemandangan seram jadi lebih mengerikan lagi. Sosok-sosok menakutkan itu jadi sangat jelas kelihatan bentuknya. Gemuruh lagi-lagi muncul. Gerimis yang tadinya sudah berhenti perlahan rintiknya mulai turun lagi. Sementara Yudar terus diam mengintip dari kejauhan. Sungguh pemandangan yang sangat menyeramkan. Hingga semuanya berakhir ketika Yudar melihat ada satu sosok yang mulai bergerak meninggalkan tempatnya. Bergerak melayang pergi menuju gerbang gapura pemakaman. Melihat itu Yudar seperti terkesiap tersadar. Dia lalu langsung menaiki sepeda dan mengayuhnya cepat-cepat. Lagi-lagi kepanikan melanda. Untungnya rumah Yudar sudah dekat. Hanya beberapa saat kemudian dia sudah berbelok masuk ke halaman rumahnya. Membiarkan sepedanya tergeletak di teras, Yudar langsung mengetuk pintu. Gak lama, hanya beberapa detik kemudian pintu terbuka. Kamu dari mana aja, Yudar? Ini sudah tengah malam. Kamu baru pulang. Dari balik pintu, Nenek Sarmi bilang begitu dengan raut wajah kekhawatiran. Nanti aja ceritanya. Cepat tutup dan kunci pintunya, Nek. Gemetar suara Yudar bilang begitu. Ya sudah, sana cuci badan dan kakimu dulu. Setelah itu langsung tidur. Malam ini aku tidur di kamar nenek lagi ya. Aku takut, Nek, ucap Yudar sebelum ke kamar mandi. Nenek Sarmi mengiyakan. Malam itu Yudar belum berani menceritakan tentang peristiwa yang baru saja dia alami kepada neneknya, karena ketakutan masih memenuhi isi ruang batinnya. Sementara itu, di sisa malam aktivitas menyeramkan masih berlangsung di desa Sindang Hulu. Sosok-sosok misterius seperti terus berkeliling di seluruh penjuru, menjadikan suasananya jadi makin mencekam. Benar-benar seperti desa mati. Ngeri. Oke Bob,
Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Jangan lupa support terus Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek, dan share, serta nyalakan lonceng notifnya. Karena subrek itu gratis kok, dan tanpa support kalian, Lembar Misteri pastinya nggak akan berkembang. Akhir kata, Bob Jangkung undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.